Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok dari mata kuliah uh, pemrograman bahasa alami atau Natural Language Processing akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu adalah Sindro, yang merupakan Smart Assistant atau chatbot. Baiklah, pada presentasi kali ini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Andika Vita Darmawan dan juga Rianda Valens Anarki. Dan saya sendiri Muhammad Tariq Asikra selaku moderator. Pada presentasi kali ini kami akan membahas uh, beberapa hal, yaitu dimulai dari definisi aplikasi, lalu latar belakang, segmen pasar, data pesaing, kelebihan, terus metode yang digunakan, lalu yang terakhir adalah demo dari aplikasi atau sistem yang kami buat. Baiklah, yang pertama adalah definisi. Jadi, pada proyek kali ini kami membuat sebuah sistem hidroponik cerdas yang dilengkapi dengan chatbot yang berbasis Natural Language Processing. Jadi nantinya chatbot ini akan terintegrasi langsung dengan sistem website dan juga sensor IoT-nya. Nanti chatbot ini mampu memberikan informasi secara real time mengenai kondisi dari suatu tanaman. Selain itu, chatbot ini juga bisa memberikan rekomendasi untuk tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh sang user terhadap produktivitas pertaniannya. Dengan adanya chatbot ini, nantinya sang petani akan sangat terbantu dikarenakan eh, rekomendasi-rekomendasi pilihan yang diberikan oleh chatbot ini. Jadi pada chatbot ini kami menggunakan sebuah algoritma yaitu kami menggunakan Natural Language Processing (NLP), terutama Cosine Similarity, dan juga kami menggunakan sebuah algoritma yaitu KNN yang nantinya akan dijelaskan. Lalu materi selanjutnya adalah latar belakang. Terdapat 4 latar belakang kenapa kami perlu membuat chatbot untuk membantu sistem informasi hidroponik kami. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan pengetahuan teknis yang mendalam. Dikarenakan saat ini pertanian telah banyak beralih ke sistem hidroponik, makanya perlu pengetahuan baru yang perlu didapatkan oleh sang petani. Dikarenakan saat ini pengetahuan tersebut telah dikonversi menjadi digital, sehingga kami membuat sebuah chatbot yang membantu para petani untuk mengakses pengetahuan tersebut lebih dalam, sehingga dapat membantu produktivitas pertanian. Lalu selanjutnya adalah kompleksitas analisis data sensor. Dikarenakan kami menggunakan beberapa sensor IoT dikarenakan kami nantinya akan menggunakan sensor IoT untuk pendukung program pertanian, nantinya data-data tersebut mungkin akan sulit dibaca oleh para petani awam, sehingga kita perlu sebuah perantara yang membantu para petani untuk membaca data-data sensor tersebut, seperti AI atau chatbot yang kami buat ini. Lalu selanjutnya adalah inefisiensi dalam interaksi dengan sistem. Dikarenakan bahasa sistem itu sulit dipahami oleh para petani, sehingga diperlukan suatu perantara yang seperti tadi telah saya sebutkan, seperti chatbot yang kami buat, sehingga bisa menjelaskan kepada para petani dengan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah menjembatani kesenjangan antara teknologi dan juga pengguna. Lalu selanjutnya adalah segmen pasar yang akan dijelaskan oleh Andika. Andika, disilakan. Baik, selanjutnya itu ada segmen pasar. Yang pertama itu ada petani cerdas dan agrobisnis berbasis teknologi. Yang di mana petani modern dan pelaku agrobisnis yang ingin mengotomatisasi komunikasi dan pengambilan keputusan dalam budidaya tanaman mereka. Yang di mana chatbot dapat membantu dalam memberikan rekomendasi waktu tanaman, waktu tanam, penyiraman, dan pemupukan melalui chatbot ataupun asisten virtual yang berbicara secara bahasa alami. Yang kedua itu ada startup teknologi pertanian atau agritech, yang dimana perusahaan yang di bidang teknologi pertanian yang membutuhkan chatbot untuk membangun sistem interaktif berbasis teks atau suara yang memudahkan pengguna dalam menginformasikan sistem hidroponik. Chatbot juga dapat digunakan untuk analisis umpan balik pengguna, dokumentasi otomatis, dan juga integrasi sistem pintar.
Yang ketiga itu ada institusi pendidikan dan penelitian teknologi AI, di mana lembaga pendidikan atau penelitian yang fokus pada pengembangan AI dan juga NLP, yang di mana kami sini menggunakan chatbot, bisa menggunakan sistem hidroponik cerdas sebagai sarana eksperimen nyata. Mereka juga bisa menguji model NLP ataupun chatbotnya dalam konteks pertanian, seperti memahami pertanyaan pengguna terkait tanaman, diagnosis penyakit, atau rekomendasi nutrisi yang diperlukan tanaman tersebut. Yang keempat itu ada konsumen rumah tangga digital native, yang dimana konsumen rumah tangga yang melek teknologi dan menyukai kemudahan berbasis teknologi, ataupun teks ataupun yang virtual. Dengan chatbot NLP ini, mereka dapat berinteraksi langsung dengan chatbot dengan AI-nya, sehingga dapat memperta- mem- memberikan pertanyaan yang ingin mereka ketahui. Selanjutnya itu ada pemerintahan dan lembaga sosial berbasis data, ini mana pemerintahan atau negara atau NGO yang ingin menerapkan sistem pertanian berbasis data untuk masyarakat bisa menggunakan chatbot sebagai jembatan komunikasi. Baik, selanjutnya itu ada data pesaing. Geser, next. Nah, adapun data pesaing dari chatbot yang sudah ada sebelumnya, pertama itu ada Growbot, yang dimana memiliki fitur chatbot AI untuk pertanian vertikal, memberikan saran penanaman dan pemeliharaan, deteksi potensi masalah tanaman, dan juga yang terakhir fiturnya itu ada bisa terintegrasi dengan IoT. Yang kedua yaitu ada Plantix, yang dimana aplikasi diagnosis penyakit tanaman berbasis kamera, yang dimana fitur yang kedua itu memiliki analisis AI untuk penyakit dan rekomendasi pengobatannya. Dan fitur terakhirnya itu ada fitur komunitas untuk berbagi solusi antar petani. Nah, yang keempat ini ada namanya FarmBot, yang dimana sistem robotik AI untuk pertanian presisi. Yang dimana di sini fiturnya ini membuat sebuah otomatisasi tanam, penyiraman, dan pemupukan, serta berbasis data dari sensor lingkungan. Dan yang terakhir itu ada Agricultural AI Assistance. Asisten AI ini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang memberikan konsultasi berbasis cuaca, tanah, dan lingkungan, dan juga dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data yang sudah dikumpulkan tadi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andika yang telah menjelaskan segmen pasar dan juga data pesaing dari chatbot yang kami buat. Baiklah, materi selanjutnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh chatbot yang kami buat dalam proyek ini yang akan dijelaskan oleh Rianda. Kepada Rianda, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi yang pertama, kelebihan dari chatbot kami ini adalah sudah terintegrasi dengan teknologi Natural Language Processing. Jadi dengan adanya NLP, chatbot ini bisa dibilang berpikir seperti manusia walaupun diprogram oleh manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah notifikasi real time dan rekomendasi berbasis data. Untuk notifikasi real time ini merupakan hal yang penting karena dengan adanya notifikasi real time, maka pengguna chatbot bisa bertindak secara cepat dan chatbot bisa memberikan rekomendasi berbasis data sehingga memiliki akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah kemampuan pembelajaran berbasis AI. Semakin banyak ditanya, semakin banyak data yang masuk, maka chatbot ini akan memiliki kemampuan untuk belajar mengolah data yang selalu bertambah sehingga akurasinya akan lebih akurat. Yang terakhir yaitu adalah integrasi dengan sistem otomatisasi. Dengan adanya sistem otomatisasi, sistem dapat mengurangi sistem dapat mengurangi hal-hal seperti kesalahan manusia yang mungkin kelupaan atau yang lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rianda. Materi selanjutnya adalah metode yang diterapkan pada chatbot kami kali ini, yaitu yang pertama adalah Natural Language Processing atau NLP. Pada proyek kali ini kami menerapkan NLP agar chatbot kami itu dapat berpikir layaknya manusia, dan di mana nantinya kata yang diinputkan akan diproses melalui
consent similarity, dan juga akan dibikinkan sebuah akan dibuat menjadi code-code atau angka-angka yang menggunakan TF-IDF, sehingga nantinya sistem akan mudah memprosesnya. Lalu yang kedua kami menggunakan algoritma Kiners, Kiners Dashboard atau KNN, yang dimana algoritma KNN ini nantinya dapat memproses ketikan dari user ketika menanyakan pada fitur chatbotnya, sehingga nantinya KNN dapat mencarikan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diajukan oleh sang user. Baiklah, eh, kita masuk ke dalam eh, Google Colabs, dataset, dan juga demo dari chatbot yang kita buat, yang kami buat. Baiklah, yang pertama kita masuk ke dalam Google Colabs. Jadi, sebelum kita melakukan pengolahan melalui melalui codingan JavaScript, kita terlebih dahulu harus mengubah format dari datasetnya yang semulanya CSV menjadi JSON agar mudah JavaScript-nya untuk membaca. Kita juga perlu melakukan consent similarity terhadap dataset tersebut menjadi tokenizing atau menjadi berupa angka. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport beberapa hal untuk menjalankan codingan yang terdapat dalam Google Colabs ini, yaitu ada import JSON untuk membaca file JSON, lalu ada import pandas yang berguna untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel, lalu ada from Skyline fitur extraction ini yang berguna untuk mengubah teks menjadi fitur numbering atau TF-IDF. Lalu ada import RE untuk melakukan operasi pencarian. Lalu ada import NLTK untuk memproses bahasa alami atau NLP. Dan juga import NLTK corpus untuk menghapus kata-kata yang umum atau stop word. Lalu yang kedua ini adalah berguna untuk mendownload stop words yang berbahasa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah codingan untuk membuat dataset dan memverifikasi kolom sesuai sebelum diproses. Lalu ada coding untuk membaca dataset kita. Di sini saya menggunakan dataset yang sebelumnya berformat CSV dan ditampilkan beberapa baris di atas. Lalu ada codingan untuk menghapus baris pertanyaan dan jawaban jika kosong dan hanya menyisakan string. Lalu ada pemrosesan kolom pertanyaan. Lalu ada codingan untuk menghapus baris pertanyaan atau hasil proses yang kosong. Lalu ada proses TF-IDF-nya. Dan yang terakhir adalah kita mengubahnya dalam format JSON dan menyimpannya dalam format JSON dengan nama chatbot model titik JSON. Baiklah, materi selanjutnya mengenai dataset dan juga data JSON-nya yang akan dijelaskan oleh Andika. Kepada Andika disilahkan. Baik, selanjutnya itu ada dataset.csv-nya dan juga chatbot model.json. Nah, yang pertama itu ada dataset.csv. Coba buka. Nah, di file ini kami menyusun dua kolom utama. Yang pertama itu ada pertanyaan dan yang kedua itu adalah jawaban. Isinya berupa kumpulan pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna terkait hidroponik gitu. Misalnya seperti berapa EC yang ideal untuk selada pada pertanyaan pertama dan juga mengapa daun tanaman saya menguning, apa perbedaan sistem NFT dan DWC seperti itu. Baik, di setiap pertanyaan ini sudah dipasangkan dengan jawaban yang sesuai yang kami susun berdasarkan literatur, pengalaman lapangan, dan referensi terpercaya yang kami cari di internet maupun di jurnal-jurnal. Tujuannya adalah agar chatbot yang kami buat nanti bisa menjawab dengan cepat dan tepat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, file CSV ini bisa dibilang adalah bahan mentahnya. Dari sini, seperti yang sudah dibilang Torik tadi, kita akan melakukan pemrosesan data.
Nah, proses selanjutnya itulah menghitung TF-IDF-nya gitu. Eh, tanpa data ini, tanpa data yang baik di tab ini, chatbot tidak akan bisa memberikan jawaban yang akurat ataupun relevan. Maka dari itu, tahap pengumpulan dataset di CSV ini adalah langkah yang paling penting untuk memastikan kualitas chatbot secara keseluruhan. Nah, kita berbalik ke file JSON-nya. Nah, ini merupakan hasil dari pemrosesan data dari file CSV yang dilakukan oleh Torik tadi, yang sudah dibilang oleh Torik tadi. Nah, pada eh, file chatbot model.json ini, kami buat file JSON ini merupakan hasil dari proses konversi dan analisis data tanya jawab seputar dunia hidroponik. Awalnya data ini berasal dari file CSV yang berisi kumpulan pertanyaan umum dari pengguna dan jawaban yang telah disiapkan oleh sumber yang terpercaya. Lalu selanjutnya data ini kami olah dan jadilah hasilnya JSON, yang dimana di dalamnya itu terdapat TF-IDF yang digunakan untuk menghitung seberapa penting sebuah kata dalam satu pertanyaan dibandingkan dengan seluruh pertanyaan lainnya. Hasil dari perhitungan ini kemudian dikonversikan menjadi beberapa vektor yang memudahkan sistem chatbot untuk mengukur kemiripan antar pertanyaan pengguna dan juga jawaban yang sudah ada gitu. Dan struktur file JSON ini terdiri dari tiga bagian yang utama. Yang pertama itu ada vocabulary. Hmm. Nah, nah, di vocabulary ini adalah daftar semua kata penting yang muncul dari kumpulan data. Misalnya, kata seperti air, nutrisi, pH, selada. Ah, semua kata tersebut menjadi bagian dari kosakata utama yang digunakan untuk pemrosesan teks yang ada di JSON. Yang kedua itu ada IDF scores. Nah, IDF score ini di bagian ini kami menyimpan skor IDF ataupun bobot pentingnya masing-masing kata. Semakin unik kata tersebut, semakin tinggi juga nilainya. Hal ini dapat membantu chatbot untuk menilai relevansi kata terhadap keseluruhan dataset yang ada. Dan yang ketiga itu ada dataset. Cari dataset. Oke, itu data. Ya sih, itu. Oke. Nah, yang ketiga ini dataset. Ya, ini adalah sebuah bagian inti yaitu kumpulan dari setiap pertanyaan asli, jawaban yang sudah disiapkan, dan hasil konversi pertanyaan tersebut ke dalam bentuk TF-IDF vektor, yaitu representasi numerik dari kata-kata yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Nah, dengan struktur seperti ini, chatbot dapat melakukan pencarian berbasis kemiripan atau quotient similarities antara pertanyaan baru dari pengguna dengan pertanyaan yang sudah pernah dijawab sebelumnya, lalu mengembalikan jawaban yang paling sesuai. Nah, file JSON ini dibilang sebagai otak dari awal chatbot karena disinilah semua pengetahuan dan kemampuan pencocokan pertanyaan disimpan. Jadi, meskipun tampilan hanya berupa teks dan angka, file ini memainkan peran penting dalam kecerdasan sistem yang sedang kami kembangkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andika telah menjelaskan mengenai dataset dan juga format JSON yang kami gunakan. Baiklah, selanjutnya adalah demo dari chatbot yang kami buat dalam sistem informasi hidroponik atau SINDRO yang akan dijelaskan oleh Rianda. Kepada Rianda dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Eh, untuk pertama-tama tentunya kita login ya sebagai user biasa aja. Nah, terus kita di dashboard utama pengguna akan melihat tombol di ujung bawah kanan yaitu Smart Assistant berwarna hijau. Kita klik, maka akan keluar pop-up. Nah, di sini kita bisa mengetik pertanyaan yang kita inginkan. Contoh, kapan waktu yang tepat untuk panen selada?
Chatbot akan menjawab selada siap panen dalam 30 sampai 40 hari setelah tanaman atau ketika daun sudah membentuk head atau kepala yang kompak dengan berat 150 sampai 200 gram. Kita coba lagi. Pertanyaan kedua yaitu adalah bagaimana cara menurunkan pH secara alami. Nah, jawabannya yaitu adalah gunakan asam sitrat atau cuka putih sebagai pH penurun pH alami. Dosisnya bisa 1 ml per 10 liter untuk menurunkan 0,5 pH. Tapi diperlukan juga cek secara berkala. Selanjutnya yaitu adalah media tanam apa yang terbaik untuk hidroponik. Jadi untuk pertanyaan terakhir, media tanam apa yang terbaik untuk hidroponik? Yaitu adalah rock wool, paling populer untuk benih expanded clay dengan sistem NFT, dan Cocopit untuk sistem Dutch bucket. Tapi kita harus memilih sesuai tanaman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rianda yang telah membantu menjelaskan mengenai chatbot yang kami buat dalam sistem informasi hidroponik atau SI-Indro. Baiklah, sistem informasi chatbot yang kami buat ini juga menggunakan sebuah API dari Gemini, API gratis, yang membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan oleh pengguna seperti halo, maka dia akan menjawab halo juga, selamat datang di Smart Hydroponic, saya adalah si Indro. Lalu juga bisa kita ngetik siapa kamu. Dia akan menjawab dengan bantuan API Gemini tersebut yang telah disetting sedemikian rupa. Baiklah, eh, sekian dari demo tentang chatbot yang kami buat dalam proyek ini. Dengan berakhirnya demo tersebut, maka berakhir pula presentasi proyek NLP kami pada kali ini. Saya Muhammad Tariq Azikra selaku moderator. Mohon maaf jika terjadi apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tuh.